Oke, saya teruskan yang tadi sedikit ya. Ini masih pengantar mekanika bahannya sendiri, belum masuk ke tegangannya ya. Kalau di desain nanti kita urusannya adalah bahwa tegangan yang terjadi, tegangan itu labelnya huruf ini. Ini huruf sigma, huruf Yunani ya, sigma, S kecil. Sigma besarnya kan begini ya. Ini huruf besar S ya. Kalau ini huruf kecilnya sigma. Itu harus lebih kecil. Jadi tidak boleh melewati tegangan batas dari material ya. Ini yang punya materialnya ya. Jadi bahan yang berbeda punya nilai batas yang berbeda ya. Kalau urusannya kekakuan artinya delta deformasi harus tidak boleh melewati deformasi yang diizinkan ya. Kalau stabilitas nanti tentang beban kritis nanti di akhir aja ya. Kalau sekarang nanti malah membingungkan. Nah, biasanya kalau kita melakukan desain, meskipun tanda ini sama, kita tidak ingin tegangan yang terjadi pada material sama persis dengan batasnya. Ya. Karena bahaya nih ya. Pertama, karena batas ini kadang-kadang masalahnya statistik ya. Dicoba sekali dengan sampel bahan yang satu kuat sampai tegangan tertentu. Ambil lagi sampel dari bahan yang sama tapi sampel yang lain dapatnya mungkin lebih besar atau malah lebih kecil ya. Jadi setelah mencoba sekian banyak terus ketemu mungkin rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, oke lah kalau begitu material ini dinyatakan tegangan batasnya tertentu ya. Nah, masalahnya kan statistik ya. Jadi kalau kita paskan sekali tegangan yang terjadi dengan tegangan batas, maka Anda mengandalkan statistik untuk meyakinkan bahwa ini memang aman. Oleh karena itu, biasanya nilai batas ini diturunkan, ya, diturunkan agar kita yakin, ya, tegangan yang terjadi pada struktur kita memang di bawah batasnya, ya. Karena batasnya sendiri lebih tinggi dari ini, dari izinnya. Jadi batas ini kita ganti dengan izin. Izin, di mana izin itu adalah tegangan batas yang sudah dibagi dengan faktor keamanan. Ya. Safety factor, faktor keamanan. Ya. Jadi misalnya kalau batasnya 200 tegangan itu satuannya apa? Megapascal biasanya ya. 200 megapascal, lalu faktor keamanannya 2, artinya izinnya itu cuma 100. Ya. Jadi nanti kalau kita menghitung tegangan pada struktur kita, ya nggak boleh lewat dari 100 gitu. Terus pertanyaannya, apa yang terjadi kalau lewat dari 100 di struktur aktualnya? Kemungkinan besar tidak terjadi apa-apa ya. Karena batasnya sebenarnya 200 ya. Ya tidak apa-apa, sisanya itu untuk meyakinkan kita yang mendesain bahwa ini memang aman ya. Yang struktur yang kita rancang memang aman ya. Jadi sebenarnya kalau Anda mendesain bangunan apapun secara benar, harusnya sudah cukup banyak ini ya perlindungan yang diberikan oleh safety factor ini ya. Nah, nilai safety factor ini tergantung dari pengetahuan kita tentang materialnya ya. Kalau dicoba di statistik kelihatannya karena ini bikinan pabrik baja misalnya ya, balok baja atau kolom baja, karena bikinan pabrik variasinya mungkin nggak terlalu besar ya. Jadi kalau batasnya 200, kadang-kadang 201, kadang-kadang 199 begitu. Jadi kalau seperti itu, safety factor yang dipasang mungkin tidak harus besar-besar. 1,5 cukup, begitu, nggak harus 2 ya. Karena nanti urusannya dengan ekonomi lagi ya. Kalau safety factor besar-besar ya jadinya boros ya. Tapi kalau statistiknya memang lebar begitu sebarannya, beton misalnya, apalagi kalau yang dibuatnya oleh orang ya, dikerjakan oleh orang bukan oleh mesin, mungkin lebar gitu ya. Jadi dari satu adukan yang sama aja, saya nggak tahu Anda udah dapat bahan bangunan rasanya, dari satu adukan yang sama kemudian dijadikan satu sampel beton, lalu diambil adukan sebelah sini, bikin lagi sampel betonnya, lalu ditekan misalnya, bisa jadi ini kekuatannya beda ya.
dan bedanya lumayan gitu ya, 5-10% misalnya. Oleh karena itu, untuk kondisi yang begini, faktor keamanannya harus lebih diperbesar ya. Jadi ada sejumlah faktor yang menentukan berapa besar faktor keamanan yang lebih yang akan kita pakai ya. Yang lebih lagi biasanya di tanah ya, yang lebih tidak pasti lagi. Kalau Anda belajar mekanika tanah atau geoteknik itu, pas ngerancang fondasi, walaupun kita sudah lakukan survei, tapi surveinya kan satu titik itu saja. Sementara fondasi kita misalnya di beberapa tempat lainnya juga. Nah, kemungkinan berbedanya itu lumayan besar. Jadi faktor keamanannya bisa sampai 3, 5, bahkan 7 kadang-kadang ya. Jadi izinnya itu cuma 1/7 daripada batasnya, masih jauh sekali. Ya, tapi itu semua untuk meyakinkan kita bahwa desain kita aman ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Nah, yang begini ini, kalau Anda baca buku, ini namanya allowable stress design. Rancangan menggunakan tegangan izin ya. Di mana tegangan izin itu adalah tegangan yang batas yang membuat materialnya gagal, tapi diturunkan dulu, dibagi dengan nilai safety factor. Kalau ini mau diturunkan, SF-nya pasti harus lebih besar dari 1 ya. Kalau kurang dari 1, nilai sigma batasnya nilai izinnya malah naik daripada batas. Ya. Prinsip yang begini disebutnya allowable stress design. Umumnya kita akan pakai yang ini di kelas ini karena masih relatif mudah ya. SF biasanya diberikan ya, Anda akan belum akan menentukan sendiri safety factor. Jadi hanya diberikan di problem, kita tinggal pakai. Dari analisis kita ketemunya ini, sigma yang ini, jadi dari gaya dalam statika ini ketemunya ke sana. Lalu yang ini itu tinggal dengan sigma batas sekian dan safety factor sekian, Anda tinggal cek. Jadi umumnya kita pakai allowable stress design. Nah, karena di buku disampaikan, jadi sekalian disampaikan di sini meskipun tidak banyak dibahas di kelas ini, tapi nanti banyak dibahas di material yang sesungguhnya, di kelas beton dan di kelas baja misalnya. Pola atau prinsip desain yang allowable stress design ini sudah mulai ditinggalkan karena itu tadi safety factor yang 1 ini tuh bisa mengakibatkan ekonomisnya tidak pas ya, karena faktor keamanannya cuma 1 ya. Kita pengen aman tapi pengen murah juga ya. Dan dengan satu safety factor ini tidak terlalu menguntungkan ya. Jadi ada prinsip desain yang lain yang sudah lebih populer saat ini ya, yang namanya load and resistance factor design ya. Jadi kalau di sini untuk mendapatkan allowable ini batas hanya dibagi dengan 1 faktor keamanan. Kalau di sini faktornya ada 2, ada load factor dan ada resistance factor. Nah, resistance factor ini, namanya faktor resistance tahanan ya, kekuatan ya. Itu faktor yang diberikan di sini sama ya. Jadi kalau saya punya sigma kecil sama sigma batas, ya, resistance factor itu ditaruhnya di sini, ya. Jadi faktor yang di sebelah sini. Tapi ada load factor juga. Faktornya ditaruhnya di sini, tapi sebelum sigma karena masih beban ya. Jadi waktu masih di struktur, waktu masih pada strukturnya sebelum menghitung tegangan, ini bebannya dikalikan dengan load factor dulu ya. Jadi begitu. Nah, agar aman seperti ini, batas itu harus diturunkan. Jadi kalau ini batas ingin kita turunkan dengan suatu faktor, faktornya harus kurang dari 1 ya. Karena ini faktornya pengalih. Kalau ini kan safety faktornya pembagi di sini ya. Jadi nilai safety factor harusnya lebih besar dari 1 agar batas ini bisa kita turunkan jadinya.
Di sini di load and resistance factor design dia menggunakan resistance factor dan ditaruhnya di depannya, ya, jadi pengali. Artinya V yang digunakan ini nanti harus kurang dari 1. Nah, yang ini, yang faktor beban ini harus ditingkatkan, ya, agar kita merasa aman toh. Jadi meskipun bebannya katakan 8 kN per meter, tapi saya membesarkan jadi 12 aja gitu ya. Jadi aktualnya 8 tapi dihitungnya 12 misalnya. Jadi gamanya 1,5 gitu ya. Ya, ini faktor bebannya. Jadi faktor bebannya ini harus lebih besar dari 1. Nah, ini menurut para penelitinya bisa jadi lebih ekonomis karena faktornya ditaruh di dua sisi. Jadi kalau misalnya yang statistiknya bervariasi besar bebannya, ya gamanya aja yang diatur agak lebih besar dikit ya. 1,5, 1,6, 1,7 dan seterusnya. Kalau bebannya lebih bisa dijaga gitu misalnya kalau di jalan tol misalnya ada atau apa jembatan timbangnya dan sebagainya, jadi variasi bebannya terjaga, faktor gamanya bisa kecil aja ya. 1,1 misalnya ya, hanya untuk variasi sedikit. Nanti V-nya mungkin yang perlu dibesarkan atau dikecilkan sekali misalnya sampai 0,6 misalnya. Jadi ada dua faktor yang perlu dipakai. Sebenarnya lebih dari 2 sih karena bebannya ini pun sebenarnya termasuk kategorinya ada beda-bedanya ya. Anda sudah kenal beban mati dan hidup sebelumnya dari statika yang lalu. Kalau beban mati gamanya biasanya cukup kecil, kalau hidupnya beban hidup jadi lebih besar. Jadi gamma ini bisa banyak tergantung jenis bebannya. Kalau kita di laut misalnya, kalau pas yang gelombang mungkin gamanya jadi lebih tinggi. Sementara yang V-nya hanya 1 karena tergantung materialnya. Jadi faktornya lebih banyak sehingga kita bisa buat lebih ekonomis. Ya. Lebih ekonomis itu artinya ya angka-angkanya disesuaikan dengan statistik dari masing-masing. Ya. Sementara kalau ini digelondongkan di satu tempat aja. Nah, ini karena masih sederhana, banyak kita pakai di sekarang di mekanika bahan. Yang ini nanti di lanjutan kuliah di material masing-masingnya, di beton dan baja. Ya.